Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak terasa hari ini kita mengakhiri tahun 2020. Kalau kita mengingat pada waktu kita mengakhiri 2019 dan ketika kita melakukan ibadah di tahun 2020 awal, ada begitu banyak harapan-harapan yang kita dambakan sangat indah di tahun 2020. Tapi tanpa terduga tiba-tiba COVID melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Semua bagian dari rancangan, dambaan, dan harapan-harapan yang indah itu ternyata tidak terjadi. Kita diperhadapkan pada satu realitas. Ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, ada begitu banyak tantangan-tantangan berhubungan dengan kesehatan kita, berhubungan dengan ancaman kematian, tapi juga berhubungan dengan sektor ekonomi. Bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang ternyata di luar dugaan kita. Ekonomi kita seperti morat-marit, transaksi jual beli ternyata terkendala, order dan tender sementara seringkali mengalami kegagalan-kegagalan. Beberapa pabrik-pabrik juga menghadapi masalah-masalah yang sangat serius. Tidak sedikit yang bangkrut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita sampai di penghujung 2020 dengan begitu banyak tantangan-tantangan dalam 2020, mungkin kita akan bisa berkata lebih banyak tantangan, lebih banyak hal yang buruk. Tapi mari kita akan merenung bersama-sama di tahun 2020 ini. Saya berharap di tahun 2020 dan mengakhiri ini semuanya di ibadah yang terakhir di tahun 2020 ini, saya akan membawa Bapak Ibu semuanya pada satu kebenaran yang mungkin di luar logika kita yang tidak pernah kita sadari. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih karena Engkau sangat baik, sungguh sangat baik, luar biasa. Walaupun dunia penuh dengan tantangan bergejolak, tapi Engkau tidak pernah sedikit pun Tuhan tergoncangkan, karena memang kerajaan-Mu adalah kerajaan yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Bahkan firman berkata akan ada waktunya bumi akan digoncangkan dan akan tegak kerajaan Allah, dan yang tidak tergoncangkan itu akan tinggal tegak. Kami berterima kasih karena kami tinggal di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan oleh apapun juga. Dunia pasti akan bergoncang, ekonomi akan bergoncang, kekuatan kesehatan pasti akan tergoncang. Semua yang ada dalam dunia ini tidak kekal karena itu dapat digoncang. Tapi Tuhan Allahku, dalam segala kapasitas-Mu, dalam segala fungsi-Mu, dalam segala sifat-Mu, dalam segala pemeliharaanmu, Engkau tidak pernah tergoncang. Hari ini kami siap untuk menutup ibadah tutup tahun ini dengan perenungan yang sangat dalam, memahami tentang sesuatu yang sangat hebat yang telah Tuhan kerjakan selama 2020 ini Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang begitu berat, tapi kami melihat Tuhan Allah kami sangat bertanggung jawab dan providen dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya memahami satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Saya ingin membawa Bapak Ibu semuanya pada satu realitas, tidak melihat tentang situasi, tapi melihat tentang bagaimana Allah kita itu menjadi begitu sangat dahsyat, luar biasa, memelihara kita. Bahkan kalau kita renungkan apa yang terjadi di dalam Mazmur pasal 23 ini, itu menjadi bagian yang sangat kental sekali kita alami. Itu menjadi satu realitas bukti otentik bahwa Allah kita bukan hanya di tataran teori, tetapi di tataran hidup. Dan Allah kita bukan adalah Allah yang sangat jauh, tapi Allah yang sangat dekat. Karena itu, kita bukan menjadi orang Kristen yang sekedar bicara tentang Tuhan, tetapi kita akan menjadi orang Kristen yang bicara dengan Tuhan. Kita tidak akan bicara tentang Allah yang sangat dahsyat luar biasa, tapi kita adalah orang-orang Kristen yang mengalami secara pribadi dari hari demi hari tentang Allah kita yang dahsyat luar biasa. Oke, mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-23, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak piala penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, karena kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan berkat luar biasa dalam hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita merenung ketika kita memasuki tahun 2020. Kita dengan bersuka cita menyambut
dengan penuh harapan, penuh dengan sukacita, menempatkan harapan-harapan yang indah, yang sangat spektakuler di tahun 2020. Tapi apa yang terjadi? Di sana ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita duga. COVID-19 mulai masuk di Cina, mulai berkembang ke wilayah luar negeri, dan akhirnya Indonesia juga kena. Semua kemudian mengalami pergumulan-pergumulan yang berat oleh COVID-19 ini. Sampai mulai bulan Januari sampai hari ini, kita bisa melihat itu belum selesai, belum dapat dituntaskan. Pergumulan seluruh dunia secara global itu membuat kita semuanya mengalami hal yang sama. Di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang-bidang apapun juga kita mengalami. Nah, hari ini saya ingin kita semuanya menengok lagi. Dari mulai Januari sampai Desember ini, kita akan bicara tentang hidup yang digembalakan oleh Tuhan. Nah, 2020 ini secara khusus, saya secara pribadi melihat bagaimana hidup saya digembalakan oleh Tuhan. Bagaimana gereja kita digembalakan oleh Tuhan. Bagaimana kemudian jemaat digembalakan oleh Tuhan. Saya melihat benar-benar dalam kebenaran Mazmur pasal 23 ini. Itu yang membuat saya menikmati tentang Tuhan Allah saya. Saya menikmati Yesus Kristus itu. Saya benar-benar hidup di dalam sesuatu yang sangat real. Sesuatu yang bukan hanya sekedar ilmu teologi, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan nyata dari Allah saya. Allah saya tidak hanya bicara dari jauh. Dia bukan Allah yang transenden. Dia sangat imanental. Dia sangat memahami. Jadi pelajaran apa yang dapat kita petik dari Mazmur pasal 23? Ketika hidup kita, gereja kita, rumah tanggamu, usahamu, itu digembalakan Tuhan. Saya ingin mengajak kita semuanya menjadi merenung bersama-sama tentang beberapa hal. Yang pertama, ketika hidup kita digembalakan oleh Tuhan, hidup kita itu menjadi satu hidup yang Dia ketahui, Bapak Ibu, tentang kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur Daud diawali dengan demikian, Tuhan adalah gembalaku. Ini menjadi sesuatu yang sangat spesial. Ini menjadi satu skandal yang luar biasa bagi orang-orang Israel. Kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata yang bersifat pukulan atau satir atau templakan yang secara langsung itu berkaitan dengan teologi dan dogmatika yang dipahami oleh orang Israel. Bagi orang Israel, ketika Allah itu dipahami bukan secara personal, tetapi Allah dipahami sebagai Allah yang komunal. Itu adalah Allah kita, Allah kita, Allah kita. Jadi pernyataan Daud tentang Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, itu menggoncang sebuah iman, keyakinan, dogmatika yang sudah bertahun dibangun berabad-abad. Tentang apa? Tentang Allah mereka, Allah kita. Daud mengajak kita semuanya memahami sesuatu esensi yang lebih penting lagi, bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Saya tidak berbicara tentang sebuah kepemilikan dalam diri kita, tapi saya ingin mengajak kita semuanya memahami lebih dalam lagi. Kalau kita memiliki Allah, Allah itu sebagai milik kita spesial, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi jauh lebih penting adalah ketika kita digembalakan oleh Tuhan. Seperti Daud katakan, Tuhan engkau adalah gembalaku. Hal yang sangat penting lagi di sana adalah ketika kita digembalakan oleh Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah gembala kita, sudah pasti bahwa Tuhan itu akan tahu kita. Sudah pasti Tuhan itu mengenal kita semuanya. Bapak Ibu, ada satu kiriman tentang video penggembalaan para gembala-gembala di Timur Tengah, Bapak Ibu. Ketika para gembala menggembalakan domba-domba mereka semuanya dijadikan satu, Bapak Ibu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika gembala-gembala itu kemudian akan pergi bersama-sama, semua gembala itu tahu, Bapak Ibu, tentang domba-dombanya, jumlah dombanya, bentuk dombanya, ini dombaku atau dombanya temannya, dia tahu sekali. Sebab apa? Sebab dia menggembalakan, dia hidup berhari-hari, dia dekat dengan dia. Ketika gembala itu bersuara, maka dombanya itu mendengar. Artinya, ketika hidup kita digembalakan oleh Tuhan, ketika gereja kita digembalakan oleh Tuhan, ketika keluarga kita digembalakan oleh Tuhan, satu hal yang sangat penting, Tuhan tahu tentang siapa diri kamu, Tuhan tahu tentang keluargamu, Tuhan tahu tentang gereja kita, pergumulan gereja kita semuanya, kesulitan gereja kita semuanya, apa saja yang menjadi bagian dari pernak-pernik masalah dari gereja kita, dari hidup kita, dari rumah tangga kita, dari bisnis kita. Tuhan tahu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan tahu, maka Dia pasti tidak akan pernah membiarkan kita. Dia akan berdiri di depan menjadi pembela bagi kita semuanya. Dia akan berdiri di depan mencukupkan segala keperluan kita semuanya untuk segala sesuatu yang Dia ketahui bagi kita semuanya. Kalau Allah mengetahui, Allah bukan hanya sekedar mengetahui, Allah bukan hanya sekedar melihat, tetapi ada di sana campur tangan Tuhan di dalam pemeliharaannya, dalam penyediaannya, di dalam suplainya.
Maka ketika Allah tahu tentang hidup kita semuanya, Allah tahu tentang pergumulan kita semuanya, maka Dia akan menempatkan diri menjadi Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Seperti yang saya katakan, semua berkat Tuhan itu berbicara tentang sesuatu yang komplit. Apa artinya komplit? Sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita semuanya. Berkat Tuhan itu seperti beberapa alat-alat yang bersifat multifungsi. Itu juga Allah yang tahu tentang hidup kita semuanya. Dia memberikan sebuah pemeliharaan yang multifungsi, multi kebutuhan atas hidup kita semuanya. Jadi yang pertama, kalau kita mengingat-ingat di tahun 2000 sampai mulai dari Januari sampai hari ini, kita melihat bahwa kita punya Allah yang sangat tahu hidup kita semuanya. Bapak Ibu, beberapa gereja-gereja mereka mengalami kolab dalam bidang pendanaan dan operasional gereja. Coba lihat bagaimana Allah memelihara gereja kita semuanya. Kenapa? Karena kita memahami bahwa Allah itu sangat tahu tentang hidup kita, tentang gereja kita, tentang keluarga kita semuanya. Ini luar biasa. Jadi ingatlah baik-baik, ketika kita melewati tahun 2020 sampai hari ini, satu yang harus kita sadari, bahwa kita punya Allah yang tahu tentang siapa diri kita, tentang pergumulan kita, tentang apa aja yang dalam hidup kita semuanya. Dan kalau Allah tahu, maka Dia bukan hanya sekedar tahu, tapi Dia kemudian terlibat secara langsung, berintervensi, menolong, memberkati, memelihara, dan menjadi pembela bagi kita semuanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 tadi, mulai ayat yang pertama sampai 3a. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, semua hal yang kita baca ini, itu merepresentasikan, memberikan sebuah implikasi yang sangat penting. Tentang siapa? Tentang Allah kita. Allah yang bagaimana? Allah yang memberi tentang kehidupannya bagi kita. Allah yang memberi perhatian, Allah yang memberikan hatinya, Allah yang memberikan kecukupan dalam hidup kita semuanya. Kita katakan, aku takkan kekurangan. Nah, ketika kita berbicara tentang tak kekurangan, berarti Allah memberikan perhatian, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan suplai, Allah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Nah, ini yang sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, domba tidak mungkin bisa menyuarakan kebutuhannya. Paling dia hanya bisa mengembek. Dia tidak bisa bersuara kepada domba, "Hei, aku lapar. Hei, aku butuh ini. Hei, aku butuh ini." Domba tidak bisa menyuarakan kebutuhan dia. Tapi yang uniknya adalah gembala itu tahu memberi. Dia tahu dengan detail. Sekalipun kita mungkin tidak bisa menyuarakan kebutuhan kita, tapi gembala itu tahu. Dia tahu dombanya sedang sakit, dia butuhkan kemudian kesembuhan. Dia tahu dombanya sedang ketakutan, maka dia membutuhkan gembala itu sendiri. Dombanya sedang keletihan, dia tahu, maka dia gendong. Dombanya sedang kelaparan, dia tahu. Dombanya butuh minum, dia tahu. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memberi. Dan ini yang luar biasa. Kita harus bersyukur punya Allah yang sedemikian luar biasa. Dia adalah Allah yang memberi untuk setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Kawanan domba itu terjamin Allah dalam apa? Dalam sebuah kebenaran otentik bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberi untuk memastikan kehidupan kita terjaga. Dalam kondisi apapun juga, Allah memastikan bahwa Dia memberi untuk memastikan kehidupan kita terjaga dan berlangsung dalam eksistensi kita. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Allah itu memberi. Matius berkata demikian, kalau orang-orang dunia meminta roti, nggak mungkin kamu kasih batu. Meminta ikan, nggak mungkin itu kamu kasih ular. Nah, Bapak dunia saja sedemikian rupa memperhatikan pemberian-pemberiannya kepada anaknya. Apalagi ketika hidup kita digembalakan oleh Tuhan. Apalagi kalau gereja kita digembalakan oleh Tuhan. Sudah pasti kita akan menikmati Allah yang menjadi pemberi dalam hidup kita semuanya. Padang rumput digambarkan itu merupakan satu padang rumput yang kaya hijau, kaya protein, kaya unsur-unsur yang membuat kemudian memberi imun tubuh yang sangat sehat dan kuat, bertumbuh luar biasa, menghasilkan susu, menghasilkan kemudian bulu-bulu yang bagus, membuat kita kemudian kuat berjalan. Kita memiliki sebuah keberadaan tubuh yang betul-betul dapat dipastikan sangat sehat luar biasa. Ini luar biasa. Bapak Ibu, di musim-musim semi itu begitu luar biasa. Di zaman Israel, rumput itu kemudian mulai bertunas menjadi hijau,
Berbeda ketika kemudian masa-masa setelah musim semi. Segala sesuatu mungkin sangat susah sekali. Tapi di segala keadaan musim, ingat baik-baik, di segala keadaan musim, Allah kita, Allah adalah Allah yang selalu memberi. Tidak peduli segala musim yang berubah. Mau musim semi di sana tersedia, mau musim-musim yang kemudian Bapak Ibu, musim-musim yang tidak menjanjikan, di sana Allah memastikan dirinya untuk memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Gembala tidak mengizinkan dombanya minum di tempat yang sembarangan, di sungai yang alirannya deras. Maka dia akan menggali di tepi sungai itu sebuah aliran atau sebuah lubang besar. Kemudian air itu kemudian bisa merembes, dan kemudian air yang digali itu kemudian lubang yang digali itu dapat dipenuhi dengan air, sehingga domba-dombanya dapat minum di sana, dan bukan sekedar minum dengan kenyang, tapi minum dengan aman tanpa ada bahaya yang mengancamnya. Wow, ini luar biasa. Kalau Allah memberi, Dia tidak akan memberikan ancaman-ancaman dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu ingat, Allah memberi, Dia tidak akan mengancam kita semuanya. Beberapa orang memberi, Dia memberi ancaman. Kalau kamu mengutik-utik hidupmu, awas ya. Kalau kamu ini, awas ya. Nah, Allah tidak pernah begitu. Kalau Allah memberi, Dia memastikan tidak ada ancaman di sana. Luar biasa Allah kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, itu yang kedua. Nah, kalau hidup kita dikembalakan oleh Tuhan, apa saja lagi yang kita dapat? Yang ketiga, Bapak Ibu, kita akan menikmati Tuhan Allah kita menjadi Allah pemulih di dalam hidup kita semuanya. Di Mazmur pasal yang ke-23 ayat 3a katakan, Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu, ada begitu banyak karakteristik yang membedakan domba itu dari hewan yang lain. Domba itu dikenal sebagai binatang yang bodoh. Domba itu dimaknai sebagai binatang yang tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri. Itu sebabnya domba itu mudah terluka. Domba itu mudah Bapak itu diserang. Domba itu mudah sekali tersakiti, terlukai oleh siapa? Oleh binatang buas, oleh apapun juga. Nah, kondisi-kondisi ini yang menyebabkan kemudian domba itu seringkali mengalami nasib yang malang. Kelemahan-kelemahan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seringkali karena dia berjalan, karena bodohnya, sering kadang-kadang dia jatuh dari tebing, ya. Kemudian tulangnya juga mengalami patah, kakinya patah. Seringkali ada begitu luka yang luar biasa. Tapi ayat ini berkata kepada kita semuanya, Tuhan, Engkau menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena domba itu memiliki pengetahuan yang luas dan memindai semua kebutuhan, semua hal-hal yang berhubungan domba itu, maka sang gembala itu memiliki kepiawaian, memiliki kapasitas banyak yang berhubungan dengan satu, masalah-masalah keselamatan bagi domba dia. Bagaimana dia bisa membuat domba itu kemudian berada dalam pemulihan ketika dia takut. Bagaimana sang gembala itu bisa memulihkan rasa takut itu sehingga menjadi masa ketenangan dan damai sejahtera. Pada waktu dia mengalami sakit, mungkin karena jatuh atau kemudian diterkam oleh binatang, gembala memiliki kemindaian bagaimana dia bisa menyembuhkan luka-luka di dalam pribadi domba itu sendiri. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika domba itu mungkin dalam kecemasan, ketakutan yang luar biasa, karena mungkin dia melihat bagaimana banyaknya musuh-musuh binatang-binatang berbahaya, maka sang gembala menjadikan dirinya itu menjadi pelindung, menjadi pembela, menjadi juru selamat, sehingga memastikan hati, jiwa, pikiran mereka tidak berada dalam kondisi ketakutan dan cemas, kekhawatiran. Itulah domba, itulah gembala kita yang luar biasa. Dia memastikan untuk memberikan pemulihan-pemulihan hidup kita semuanya. Bapak Ibu, mungkin Anda sekarang sedang menghadapi masalah-masalah ekonomi. Saya pastikan bahwa Allah kita pasti akan memberikan pemulihan-pemulihan di sektor-sektor ekonomi kita. Di bidang-bidang kesehatan kita, Dia akan memberikan pemulihan. Ada begitu banyak hal-hal penurunan-penurunan, atau luka, atau sakit, atau kekurangan, atau kehabisan apapun juga dalam hidup kita semuanya. Ingat, Tuhan itu menjadi Allah yang memulihkan di dalam hidup kita semuanya. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memiliki hidup kita digembalakan oleh sang gembala, Bapak Ibu, yang keempat, apa yang terjadi? Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu yang keempat, kalau hidup kita, gereja kita, rumah tanggamu itu digembalakan oleh Tuhan, Bapak Ibu, maka kita menikmati apa? Hidup kita yang terbimbing oleh Allah kita luar biasa.
Bapak Ibu, ketika saya mengikuti beberapa seminar-seminar karena masalah COVID ini, beberapa orang berkata demikian. Sekarang kita tidak bisa lagi membuat sebuah program-program jangka panjang. Programnya itu cuma 1 minggu, setelah itu cepat berganti. Bapak Ibu, kenapa? Karena sukar diprediksi. Tiba-tiba kemudian gejala-gejala sosial, kemudian gejala-gejala apapun juga, itu seringkali susah diprediksi perubahan-perubahannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita mudah tersesat. Mengambil keputusan, merencanakan segala sesuatu, mudah tersesat. Kita mengambil keputusan di luar dugaan, semuanya berubah. Harus ada plan A, harus ada plan B, harus ada plan C, semuanya berubah. Tapi ingat baik-baik, segala sesuatu yang mungkin membuat kita berada dalam sebuah kondisi ketika kita bingung memilih, ketika kita mungkin salah langkah, kita punya Tuhan yang memimpin kita. Bapak Ibu, saya harus katakan, ketika gereja kita tidak beribadah, saya cukup mengalami kolab juga di dalam cara berpikir saya, cara iman saya, bagaimana saya harus membuat gereja ini. Saya mengalami kekolapan luar biasa. Tetapi Allah membimbing saya di dalam kebenaran, dalam terangnya, dengan cara-cara yang sederhana, Bapak Ibu. Dan saya katakan, Tuhan, terima kasih Engkau begitu banyak membuat saya mengalami bimbingan-bimbingan. Domba itu dikenal sebagai binatang yang sangat bodoh. Dan domba itu dikenal sebagai binatang yang cepat lupa untuk berada dalam posisi-posisi apapun juga, Bapak. Dia cepat lupa dengan jalan-jalan dia. Itu sebabnya dia mudah tersesat. Jadi, jalan seorang domba atau jalan komunal domba, kawanan domba, itu adalah jejak sang gembala. Jadi jalan yang benar bagi domba itu adalah jalannya atau jejaknya sang gembala. Jadi, jangan pernah kita menjadi domba yang di depan dan kemudian gembalanya ada di belakang. Selalu kita harus menempatkan Tuhan itu di depan dan kita di belakang. Kita harus ikuti jejak Tuhan. Kita harus dibimbing oleh Tuhan. Seorang gembala tahu persis, Bapak Ibu, tempat-tempat makanan-makanan, padang gurun yang baik bagi dombanya. Dia tahu persis. Dia akan bimbing itu semuanya. Dan dia bukan tahu persis tempatnya, tapi jalan-jalannya dia tahu persis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia yang cari. Nah, itu yang memastikan bahwa domba-dombanya tidak tersesat. Kenapa? Domba itu dibimbing secara langsung oleh gembala yang ada di depan. Jalannya pasti akan membimbing. Jejak dari gembala pasti akan membimbing. Sang domba itu bertemu dengan padang rumput yang baik, padang rumput yang bagus, tempatnya aman, terbimbing, dan betul-betul. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Tuhan itu benar-benar membawa kita semuanya untuk menikmati di jalan-jalan keputusan-keputusan kita yang salah. Ketika kita bingung, di sana ada Tuhan yang membawa kita semuanya untuk menikmati jalan-jalannya. Bukanlah firman-Nya berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku, sehingga kita semuanya bisa menikmati jalan-jalan yang baik. Saya pernah memberikan satu ilustrasi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ketika Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, Bapak Ibu, ketika belum begitu banyak listrik yang ditemukan, Abraham Lincoln dia tinggal di sebuah tempat, di depan rumahnya ada pohon besar. Dan pada waktu suasana mulai malam, banyak orang-orang yang lewat di depan rumah dia itu menjadi terbentur dan jatuh. Tidak sedikit juga orang-orang yang terluka, dan tidak sedikit juga yang benjol-benjol. Kenapa? Karena begitu gelap. Akhirnya Abraham Lincoln dia mengambil keputusan, dia buat lentera yang ditaruh di depan rumah dia, sehingga orang kemudian bisa melihat sebuah terang dan kemudian dia tidak jatuh lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham Lincoln kemudian itu berpengaruh kepada tetangga-tetangganya, sehingga mereka semuanya membuat lentera dan ditaruh di depan rumahnya. Jadi akhirnya jalan itu menjadi terang dan tidak ada tersesat lagi, dan tidak ada yang terjatuh dan tidak ada yang terluka. Jikalau Tuhan menggembalakan kita, jikalau kita digembalakan oleh Tuhan, hidup kita pasti akan dibimbing Dia. Kenapa begitu banyak masalah-masalah? Mengapa begitu banyak tekanan teman, kejatuhan-kejatuhan dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita yang real? Karena kita seringkali berada dalam kondisi tersesat, tidak terbimbing oleh Sang Gembala. Maka berterima kasihlah. Bukankah 2020 ini Tuhan membawa kita menikmati penggembalaan Dia? Kita dituntun dari hari ke hari. Apa yang harus kita lakukan? Kita dituntun. Semua gereja sudah melakukan ibadah-ibadah di hotel-hotel mereka semuanya, di beberapa tempat mereka. Hanya mungkin GSJA di Cipanas ini, mungkin yang ada di Cipanas ini yang tidak melakukan. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan membimbing, bagaimana Tuhan menuntun.
bagaimana Tuhan menjadi pandu bagi gereja kita semuanya. Dan ingatlah baik-baik, jauh lebih bagus ketika kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan dibandingkan dengan cara-cara kelihatannya hebat, tetapi ternyata ujungnya membawa bencana dalam hidup kita semuanya. Dan Tuhan membawa itu semuanya pada gereja kita. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dan selanjutnya Bapak Ibu, ketika gereja kita, hidup kita, keluarga kita, bisnis kita digembalakan oleh Tuhan, maka kita akan menikmati Tuhan menjadi sang pelindung bagi hidup kita semuanya. Bapak Ibu perhatikan, prasa bayangan kematian itu menggambarkan kematian dalam bentuk yang mengikuti kita semuanya. Bayangan itu Bapak Ibu selalu akan mengikuti. Kalau seseorang berjalan, maka pasti dia diikuti oleh bayangan. Jadi ketika Daud itu menggambarkan tentang masalah-masalah kematian, masalah-masalah alam maut, masalah-masalah kesulitan, itu seperti kita berjalan selalu dibayangin dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi realitas bayangan kematian itu selalu akan mengikuti kita semuanya. Tapi hal yang paling terhebat, Daud tidak membawa kita menikmati bayangan kekelaman itu dengan rasa takut, rasa gentar, rasa yang membuat kita kemudian lari terbirit-birit. Sebaliknya Daud justru memberikan sebuah kontradiksi yang luar biasa. Ketika ada bayangan maut yang sering mengikuti kita dan terus-menerus tidak pernah lari dalam hidup kita, maka ada sesuatu yang lebih lagi. Apa itu? Bahwa Tuhan ada dalam bahaya kita, ada dalam bayangan kematian, dalam maut sekalipun Dia beserta kita. Jadi kalau alam maut pun beserta membayangi hidup kita semuanya, tapi kalau Tuhan itu beserta kita, maka alam maut dan kematian dan hal-hal apapun juga tidak akan pernah bisa menyentuh kita semuanya. Sekalipun ada begitu rancangan jahat yang berusaha menghancurkan kita, tetapi kalau Allah beserta dengan kita, maka di sana Tuhan akan melindungi kita. Sekalipun bayangan maut itu mengikuti kita terus-menerus dalam perjalanan hidup kita, tapi jauh lebih hebat lagi yang dibawa dalam kebenaran Daud, yang dia bicarakan Daud adalah Allah itu yang melindungi kita. Jadi Daud lebih memperbesar Allah dia yang melindungi dibandingkan tentang cerita atau narasi yang berhubungan dengan alam kekelaman, alam kematian. Kita punya Allah yang melindungi, yang selalu hadir dalam hidup kita semuanya Bapak Ibu. Kematian mengikuti setiap orang, tetapi Tuhan jauh lebih berkuasa mengikuti kita semuanya. Luar biasa, kita punya Allah yang begitu hebat, luar biasa, yang selalu melindungi kita semuanya. Bapak Ibu yang selanjutnya, ketika hidup kita digembalakan oleh Tuhan, maka kita membaca di Mazmur pasal 23 ayat 4b katakan demikian, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, Daud melangkah lagi untuk membawa kita semuanya menikmati segala sesuatu yang luar biasa ketika hidup kita digembalakan oleh Tuhan. Apa itu? Tuhan menjadi penghibur kita semuanya. Bapak Ibu, tongkat itu mengacu kepada sebuah alat atau instrumen. Ya, ketika Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya sebagai seseorang Bapak Ibu, seorang pejuang atau seorang tentara, Bapak Ibu diajak untuk berperang, tetapi Bapak Ibu tidak dilengkapi dengan senjata. Apa yang terjadi? Itu bikin kita takut. Tapi ketika Bapak Ibu mau berperang, di depan sudah ada tank luar biasa, kemudian ada rudal dengan seluruh persenjataan luar biasa. Apa yang terjadi kira-kira secara psikis di hati dan pikiran? Rasanya kita jadi tenang, ada suatu kekuatan penghiburan. Kenapa? Ada yang melindungi, ada yang menjagai, ada yang dapat kita gunakan. Bapak Ibu, tongkat dan gada itu dipakai menjadi alat untuk berperang oleh Daud, ya, sebagai seorang gembala untuk menaklukkan binatang-binatang buas, entah itu lion, atau singa, atau macan, atau beruang, atau hena, atau serigala, atau hal-hal lain yang mengancam. Jadi keberadaan yang paling penting pertama kali adalah ketika gembala itu ada di tengah-tengah domba, maka itu menjadi sebuah kekuatan penghiburan. Ditambah lagi kalau gembala bawa tongkat, bawa gada, itu menjadi lebih lagi memberikan sebuah spirit penghiburan yang hebat luar biasa. Itu sebabnya mengapa Daud begitu sangat kuat sekali. Dia memperhitungkan bahwa Tuhan itu menjadi satu kekuatan penghiburan yang dapat diandalkan dalam hidup kita semuanya. Penggunaan
aksesoris, yang dibicara tentang gada, tentang tongkat, itu yang memberikan sebuah jaminan bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang mampu piawai dengan kecakapan secara fisik, tetapi dia memiliki alat-alat instrumen yang luar biasa yang dapat dipakai untuk melindungi, menjagai, dan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita semuanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika hidup kita digembalakan oleh Tuhan, maka kita menikmati sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Rest. Di dalam rest atau perhentian yang sempurna. Di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang ke-5 ke-6, katakan demikian, 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah tujuan hidup kita sejatinya adalah kita bersama-sama dengan Tuhan? Di rumah Tuhan sepanjang masa hidup kita semuanya. Daud memberikan satu gambaran yang sangat-sangat luar biasa. Bahwa ketika kita digembalakan oleh Tuhan, maka tinggal diam di rumah Tuhan sepanjang masa, itu adalah bagian dari milik kita. Ketika kita tinggal diam di rumah Tuhan sepanjang masa, maka di sana ada satu peninggian yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Maka di sana ada rasa aman, secure yang luar biasa. Bahkan dia katakan, di hadapan lawanku pun aku bisa makan dengan tenang dan tidak takut, luar biasa. Kenapa? Semua orang sudah selesai dengan hatinya, dengan kekhawatirannya, dengan ketakutannya, dan dia menemukan rest perhentian di dalam Kristus. Orang itu yang akan mendapati dirinya menjadi kuat di dalam iman, di dalam rohani, di dalam psikis, di dalam pikiran, dan segala aspek hidupnya. Maka bersyukurlah. Coba kita ingat-ingat lagi di tahun 2020 ini. Apa saja yang telah Tuhan karyakan di dalam hidup kita semuanya. Saya yakin di tengah-tengah masalah-masalah yang berat, kalau kita jujur merenungkannya, maka akan ada banyak hal yang dapat kita naikkan syukur di hadapan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, saya berterima kasih di tengah-tengah situasi-situasi pandemi COVID-19 ini. Setiap bulan kita bisa melihat Tuhan itu mensuplai kebutuhan-kebutuhan dan beberapa hal-hal yang luar biasa tentang gereja kita, keberadaan gereja kita. Bagaimana dia memberkati kita juga dengan berkat-berkat yang digerakkan oleh Tuhan lewat orang lain. Memberkati beberapa banyak hal-hal yang luar biasa. Saya melihat itu semuanya secara khusus. Tuhan memelihara keluarga saya. Tuhan memelihara rumah tangga saya. Tuhan memelihara kemudian kebutuhan-kebutuhan saya setiap bulan. Saya lihat itu terus-menerus. Hidup saya benar-benar digembalakan oleh Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau hari ini kita mengakhiri tahun 2020, saya yakin kita semuanya akan merenung dan kita akan berkata seperti Daud tadi. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan sebagai gembala kita yang Dia lakukan dalam hidup kita semuanya. Akhirnya selamat memasuki tahun baru 2021 dan selamat tinggal tahun 2020. Engkau telah begitu banyak menyajikan menu-menu masalah, tantangan-tantangan yang berat, kekhawatiran dan ketakutan dan kecemasan. Tapi tahun 2020 bersama-sama Tuhan lagi. Sama seperti masa-masa lampau, Tuhan bergerak, Tuhan mengatasi, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menghibur, Tuhan menjadi gada bagi kita semuanya dan memberikan sebuah rest. Sama seperti itu juga Tuhan akan lakukan dalam hidup kita di tahun 2021. Sekalipun ada begitu banyak prediksi-prediksi bahwa tahun 2021 tidak lebih baik dengan tahun 2020. Tapi ingat, kebaikan kita, Tuhan Allah kita selalu tidak akan pernah berubah. Karena Dia sangat kekal. Berkatnya, kebaikannya, perhatiannya, penghiburannya selalu sangat besar. Akhirnya, selama tutup tahun, keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kau renungkan semua kebaikan Tuhan. Jikalau kau punya diare, kau baca tentang kebaikan Tuhan, pasti engkau akan menangis. Karena Tuhan Allah kita tidak pernah ingkar dalam setiap janji-janji, dalam setiap berkatnya, dalam setiap perkataannya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Hati kami berterima kasih Tuhan sepanjang tahun 2020 dan mengakhirinya. Karena kami melihat Tuhan di sana. Melihat penyertaan-Mu, melihat kebenaran, melihat tuntunan-Mu, melihat Tuhan dukungan-Mu, melihat pertolongan-Mu, melihat berkat-Mu, melihat keselamatan. Jikalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kami sudah pasti akan tumbang. Tapi karena Tuhan, Engkau menggembalakan kami terus-menerus. Engkau memberi kekuatan. Kami ini ada domba yang lemah, tapi Engkau menjadi sumber kekuatan kami. Kami sering tersesat, tetapi Engkau menjadi terang dan pandu bagi kami. Kami sering cemas, takut,
tetapi Engkau selalu menempatkan dirimu menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Kami seringkali Tuhan menjadi domba-domba yang seringkali tersesat, tapi Engkau memastikan kami untuk kami selalu dijumpai. Engkau memenuhkan semua kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua karya-karya Tuhan di gereja kami, di jemaat kami. Terima kasih juga karya Tuhan di kehidupan kami masing-masing, di anak-anak kami, di kesehatan kami. Terima kasih. Tak terhitung kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih. Hari ini ketika kami mengakhiri ibadah tutup tahun ini, maka yang keluar dari mulut kami tak henti-hentinya rasa syukur, rasa terima kasih, sorak-sorai, pujian, hormat, kekaguman. Tuhan Allah yang luar biasa telah memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di tahun 2021 kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi gembalakanlah kami terus. Jangan lepaskan kami Tuhan. Kalaupun toh kami mungkin sering kali berlari, Tuhan, kejarlah kami. Pukullah kami dan gendonglah kami Tuhan. Bebatlah kami, sehatkan kami Tuhan. Saya akan menikmati segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, karena hidup kami digembalakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami berdoa Tuhan untuk tahun-tahun 2021 yang akan kami lewati. Tuhan, mungkin dalam banyak hal kami sangat tidak siap. Secara psikis, secara iman, secara rohani, mungkin secara finansial, kekuatan, kesehatan, mungkin kami tidak siap. Tapi Tuhan, tolonglah, gembalakanlah kami terus. Karena kekuatan kami ketika kami dekat dengan Engkau. Damai kami ketika kami dekat dengan Engkau. Suplai berkat ketika kami dekat Engkau, digembalakan oleh Engkau. Karena keamanan kami ketika kami benar-benar dekat dengan Engkau. Tuhan, gembalakan kami terus. Jangan buat kami lari jauh dari Engkau. Kejarlah kami, carilah kami Tuhan. Dan bawalah kami ke kandang-Mu. Bawalah kami dalam penggembalaan-Mu. Dan kami akan nikmati sesuatu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan hidup kita semuanya dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Dan kita menjadi seperti gambar kali Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan semua orang yang tinggal dalam keluargamu diberkati oleh Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan segala berkat rohani, berkat jasmani, bagikan itu kepada orang lain, sehingga mereka semuanya bisa mengenal dan menikmati kasih sayang dari Kristus. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat tutup tahun keluargaku yang kekasih dalam Tuhan. Mari ini menjadi saat perenungan bagi kita semuanya. Renungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan ingat, pasti kita akan berterima kasih. Bahkan mungkin kita akan meneteskan air mata bagi bagian ucapan syukur dan kita benar-benar menikmati Dia. Jadilah kuat di tahun 2020. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah dalam kawanan penggembalaan Tuhan. Tetaplah dalam pimpinan Tuhan, pandu Tuhan. Dan nikmatilah bagaimana Dia yang perkasa itu memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Selamat tutup tahun. Selamat menikmati juga tahun baru bersama-sama dengan Tuhan Allah yang menyertai kita. Haleluya. Tuhan hebat beserta dengan kita. Amin.